Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita mengenai masih mengenai kondensasi ya. Tapi kita akan lebih fokus di kondensasi aldol silang. Baik, kita fokusnya sekarang ke senyawa-senyawa yang biasanya terdapat di alam dalam jumlah sedikit atau biasa kita sebut sebagai metabolit sekunder gitu ya. Metabolit sekunder di alam salah satunya adalah golongan flavonoid. Kenapa saya pilih golongan flavonoid? Karena senyawa-senyawa ini diteliti dan banyak memiliki aktivitas ya, aktivitas farmakologis, atau dalam kata lain banyak digunakan sebagai obat ya. Oke, kenapa kita mempelajari ini? Tujuan utamanya adalah diharapkan nanti mahasiswa bisa mengambil mata kuliah sintesis obat di mata kuliah pilihan sehingga bisa lebih mendalami gitu ya. Kemudian pada dasarnya metabolit sekunder adalah senyawa yang di alam itu kadarnya sangat sedikit. Sehingga apa? Sehingga ketika diisolasi gitu ya, dipisahkan dari bahan alam tersebut, hanya didapatkan jumlahnya hanya kecil saja. Misal dari 10 kg gitu ya, 10 kg sampel, misal kita ambil katakan vanilin gitu ya, buah vanilin, ini kita hanya bisa kira-kira mendapatkan 0,1 gram senyawa vanilinnya gitu ya. Itu sangat kecil sekali ya. Atau dari berapa kilogram biji anggur gitu ya, biji anggur, 10 kg biji anggur gitu ya, kita hanya bisa mendapatkan 0,1 gram senyawa aktif mirisetinnya gitu ya. Mirisetinnya hanya kita dapatkan kecil sekali, padahal ini adalah senyawa yang aktif sebagai antioksidan, antioksidan yang sangat kuat misal. Nah, karena mengisolasinya sulit, maka tentu saja tidak mungkin setiap obat itu dibuat dengan cara mengisolasinya dari bahan alam. Maka kita bisa melakukan yang namanya sintesis. Sintesis itu apa? Sintesis itu adalah membuat senyawa yang memiliki aktivitas itu di lab, ya, dengan senyawa kimia pembuatnya, reagen-reagennya direaksikan, kemudian didapatkan senyawa yang kita inginkan gitu ya. Kita bisa melakukan namanya drug design. Nah, bagaimana kita bisa membuat molekul itu? Makanya ada yang bilang ya, orang yang belajar kimia farmasi itu bisa menjadi sebuah arsitek dari sebuah obat. Katakan kayaknya ya, zaman saya kuliah dulu ada suka bikin jaket begitu ya, dengan tulisan di belakang mengatakan prodinya. Kalau prodi saya dulunya ditulisnya adalah tidak prodi kimia, tetapi prodinya adalah arsitek molekul gitu kan. Ya, lebih keren gitu ya. Baik. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, salah satu senyawa flavonoid
salah satu senyawa flavonoid yang banyak memiliki aktivitas, yaitu adalah senyawa kalkon. Strukturnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini senyawa kalkon gundul, artinya tidak ada substituen di kedua cincin benzennya. Maka senyawa kalkon ini dapat disintesis dengan reaksi kondensasi. Yang perlu kita dalami adalah apa reagennya gitu ya. Nah, untuk membuat senyawa ini maka reagen yang diperlukan adalah dua senyawa, yaitu CH3 plus ditambah dengan senyawa COH. Satu keton, satu aldehid. Oke. Ini adalah namanya vinyl metil keton. Yang ini namanya benzaldehid. Nah, itu ya. Baik. Kemudian bagaimana cara mereaksikannya? Cara mereaksikannya kita sudah belajar mengenai kondensasi. Cukup diperlukan sebuah katalis, baik itu asam ataupun basa. Salah satunya direaksikan, masukkan ke dalam sebuah chamber, direaksikan entah itu diaduk manual atau dengan dipanaskan dengan magnetic stirrer atau dalam suhu tertentu. Nah, ini perlu kajian khusus ya, baca jurnal. Oke, ini ya. Ini adalah senyawa yang digunakan untuk membuat kalkon ya, kalkon. Baik. Kita sekarang ke bagaimana mekanismenya ya. Oke, kita belajar mekanisme reaksinya. Kita sambungkan dengan materi yang kita pelajari di kimia organik 2. Oke, mekanisme. Tadi pertama kita punya dua buah senyawa, yaitu metilfenyl keton atau nama lainnya acetophenon, direaksikan dengan benzaldehid. Ya, gitu ya. Benzaldehid. Oke, kita lihat di sini. Ingat, namanya kondensasi berarti harus ada nukleofil, harus ada elektrofil. Baik, kita lihat yang mana yang akan berperan sebagai nukleofil. Kemarin kita pelajari bahwa nukleofil itu terbentuk dari apa? Dari ion enolat atau enol. Artinya apa? Artinya harus ada hidrogen alfa yang dilepaskan. Berarti kita harus mencari di sini mana yang memiliki hidrogen alfa. Baik, kita lihat di sini karbonil, di sini C alfa. Nah, C alfa di sini tidak memiliki hidrogen. Ingat, ikatannya sudah 4 tanpa hidrogen. Sedangkan C alfa di sini memiliki 3 buah hidrogen. Oke, tandai di sini ada 3 buah hidrogen alfa. Kemudian di sini C karbonil mengikat hidrogen. Di sini adalah hidrogen dari aldehid. Kemudian mengikat C alfa. C alfa di sini sudah tidak mengikat hidrogen alfa. Berarti di sini tidak mungkin ada nukleofil. Hanya ada satu jenis nukleofil yang mungkin terjadi, yaitu di keton. Baik. Bagaimana pembentukannya? Berarti yang pertama CO, C, H, begitu. Misal kita pakai basa dulu, direaksikan dengan basa ya. OH-. Oke, maka basa akan bereaksi dengan hidrogen alfa, C-nya
elektronnya naik ke atom C alfa sehingga terbentuk sebuah nukleofil CO CH2 negatif karena ada non bonding elektron. Kemudian ini akan bereaksi dengan elektrofil. Yang mana elektrofilnya? Nah, di sini ada dua elektrofil. Ya, dari keton dan dari aldehid. Tetapi tentu saja mana yang lebih positif? Ingat, pilihannya apabila ini sama, substituennya sama, ya kan? Maka kemarin kita sudah pahami bahwa aldehid akan memiliki elektrofil yang lebih positif karena dia hanya mengikat hidrogen, sedangkan keton dia mengikat karbon. Baik. Maka kemungkinan terbesar dia akan bereaksi dengan benzaldehid HCO itu ya. Baik. Nah, akan bereaksi membuat sebuah ikatan dengan C karbonil, ikatannya naik ke atom O. Oke. K biar terlihat jelas. Oke, maka kita gambar hasilnya CO CH2 ya, sama seperti di atas. Nah, di sini dia berikatan dengan C karbonil. Kemudian C karbonil O-nya lepas ikatannya satu, kemudian elektronnya di sini O- CH H aldehid ya, kemudian berikatan dengan benzen. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian ingat, di sini terbentuk H2O. Maka ada HOH. Diambil hanya oleh O, terbentuk lagi sebuah katalis tadi. K hasil yang didapatkan CO CH2 CH OH benzen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ingat, di sini ada hidroksil, di sini ada H alfa. Nah, maka bisa terbentuk yang namanya apa kan kemarin? Terbentuk yang namanya reaksi dehidrasi atau pengurangan molekul air. Oke. CO CH rangkap CH benzen. Maka terbentuklah produk reaksi yang dinamakan senyawa kalkon. Nah, senyawa kalkon ini memiliki banyak sekali turunan. Ya, tergantung kamu mau kamu pertamanya isolasinya dari tanaman apa gitu ya. Bahkan satu tanaman bisa memiliki beberapa jenis turunan kalkon. Bedanya di mana? Struktur kerangkanya itu sama persis seperti ini, tetapi dia memiliki substituen. Nah, di benzen yang satu atau benzen yang lain, sehingga apa? Sehingga banyak. Misal ya, contoh benzen CO CH benzen. Nah, misal di sini memiliki substituen hidroksil, ya, atau di sini yang memiliki substituen hidroksil dan lain sebagainya, banyak. Atau bisa juga substituennya metoksi, gitu ya. Nah, di sini atau di sini metilen dioksi, gitu ya. Banyak sekali senyawa-senyawa yang lainnya. Nah, tetapi tetap saja reaksi utamanya itu hanya tergantung pada reaksi kondensasi, gitu ya. Nah, apabila kalian bisa membuat sebuah drug design.
mungkin ya kedepannya Anda bisa menjadi salah satu penemu obat yang lain gitu ya. Nah, gitu itu untuk senyawa bahan alam yang pertama. Kita lanjutkan nanti di video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.